Tahukah kamu bahwa kamu menarik semua yang terjadi dalam hidupmu, termasuk kekurangan uang? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kamu sedang bergetar saat ini pada frekuensi dari apa yang paling kamu takuti. Kedengarannya gila, bukan? Tapi ini bukan filosofi, ini fisika. Hukum getaran adalah akar dari segalanya. Ini mengatur pikiranmu, tubuhmu, kesuksesanmu, kegagalanmu, dan terutama uangmu. Sekarang jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu berkata itu bukan untukku ketika melihat seseorang yang kaya? Atau bertanya pada dirimu sendiri, kenapa sepertinya hanya orang lain yang makmur? Hari ini saya akan menunjukkan padamu mengapa itu terjadi. Dan yang lebih penting, bagaimana mengubahnya. Dulu saya berpikir uang itu sulit didapat. Itu hanya untuk orang lain. Saya pikir mungkin saya tidak dilahirkan dengan bakat itu, atau mungkin alam semesta membagikan peluang saat saya tidur. Tapi suatu hari, kebenaran menyentak saya seperti sambaran petir. Uang adalah energi, dan segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Kamu, saya, dan uang juga. Pernahkah kamu berpikir mengapa beberapa orang tampak menarik uang dengan mudah, sementara yang lain yang bekerja keras sepanjang waktu terus berjuang untuk membayar tagihan? Ini bukan tentang keberuntungan. Ini tentang frekuensi, tentang getaran, tentang apa yang kamu pancarkan setiap hari dengan sadar atau tidak sadar. Segala sesuatu bergetar, tidak ada yang benar-benar diam, bahkan batu sekalipun. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan ini. Dan Einstein berkata, segala sesuatu adalah energi, itu adalah segala sesuatu yang ada. Sekarang dengarkan ini dengan baik. Jika segala sesuatu adalah energi, dan kamu juga, maka kamu sedang bergetar setiap saat. Dan frekuensi tempat kamu bergetar menentukan apa yang kamu tarik. Ingin tahu bagaimana kamu sedang bergetar? Lihat sekelilingmu. Saldo bankmu adalah cerminan dari frekuensimu yang ada di dalam. Hubunganmu, tubuhmu, rumahmu, semuanya mencerminkan apa yang kamu pancarkan. Alam semesta merespons dengan presisi absolut terhadap getaran dominanmu. Ini seperti stasiun radio. Kamu tidak bisa mendengarkan musik jazz jika kamu berada di frekuensi rock berat. Begitu juga dengan kemakmuran. Kamu tidak bisa menarik uang jika kamu terus bergetar dengan kekurangan. Sekarang jawab saya. Apa yang kamu rasakan ketika memikirkan uang? Kecemasan, takut, ketidakamanan, marah, atau kegembiraan, kepastian, rasa terima kasih? Jawabanmu mengungkapkan dengan tepat frekuensimu saat ini. Kebanyakan orang hidup terjebak dalam spiral ketakutan. Mereka berpikir, bagaimana jika saya tidak bisa membayar tagihan bulan ini? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika semuanya berantakan? Mereka berpikir bahwa mereka sedang memikirkan uang, tetapi kenyataannya mereka bergetar dengan kekurangan. Dan itulah yang terus mereka tarik. Dan yang paling aneh, mereka yakin mereka sedang berjuang untuk makmur. Tapi kenyataannya, mereka sedang melawan arus dengan pemikiran dan perasaan yang menarik mereka lebih dalam, seperti seseorang yang mencoba berenang maju dengan jangkar terikat pada pergelangan kakinya, dan jangkar itu adalah frekuensi kekurangan. Saya bekerja di tempat-tempat yang saya benci, selalu kekurangan uang, energi yang rendah, dan tidak ada harapan, sampai suatu hari seseorang berkata kepada saya, "Kamu sedang menciptakan realitasmu dengan apa yang kamu rasakan setiap hari." Itu mengejutkan saya. Bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu yang tidak saya inginkan sama sekali? Tapi itu benar. Saya hanya berpikir tentang apa yang saya tidak miliki, bergetar dengan ketakutan, kecemasan, dan keraguan, dan alam semesta hanya mengembalikan hal itu kepada saya. Kemudian saya mulai belajar dan tenggelam dalam hukum getaran, dan saya belajar bahwa segala sesuatu dimulai dari pikiran. Setiap kali kamu berpikir tentang sesuatu dengan emosi, kamu mengaktifkan sel-sel di otakmu yang mengirimkan gelombang, getaran yang mempengaruhi medan di sekitarmu. Tidak peduli apakah kamu menyebutnya alam semesta, medan kuantum, atau apapun. Yang penting adalah itu bekerja sepanjang waktu untuk semua orang, termasuk dirimu. Saya berhenti fokus pada apa yang saya tidak miliki dan mulai bergetar dengan apa yang saya ingin alami. Saya membayangkan hidup yang saya inginkan, merasakannya seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan dan bertindak seperti orang yang sudah memilikinya. Pada awalnya,
Itu terasa seperti drama, tetapi perlahan-lahan frekuensi saya berubah, dan dengan itu realitas saya juga berubah. Mungkin kamu bertanya, tapi Bob, bagaimana saya bisa mengubah getaran saya jika semua yang ada di sekitar saya menunjukkan sebaliknya? Bagaimana saya bisa bergetar dengan kekayaan jika saya terlilit utang? Dan saya katakan padamu, kamu tidak perlu uang sekarang untuk bergetar seolah-olah kamu sudah memilikinya. Kamu hanya perlu memutuskan untuk mengubah apa yang kamu rasakan. Karena merasakan adalah bergetar, dan bergetar adalah menciptakan. Tutup matamu. Bayangkan bagaimana hidupmu akan terasa jika kamu memiliki uang yang cukup. Bayangkan bangun dan tahu bahwa kamu bisa memilih apa saja di harimu. Bayangkan membayar tagihanmu dengan sukacita. Bayangkan bepergian, memberi, berinvestasi, mewujudkan impianmu, tersenyum tanpa beban di dadamu. Sekarang rasakan itu. Hiduplah seakan-akan itu sudah terjadi, meskipun hanya untuk 1 menit. Tubuhmu mulai berubah, sel-selmu bereaksi, medan di sekitarmu menyesuaikan diri. Tanpa sadar, kamu mulai menarik kesempatan yang sebelumnya tidak kamu lihat. Apakah kamu pikir ini kebetulan? Tidak. Ini adalah fisika. Ketika kamu mengubah frekuensimu, realitas yang sesuai dengan getaran baru itu datang kepadamu. Dan ini bukan soal berpura-pura atau menipu siapapun. Ini tentang melatih pikiranmu untuk bergetar dengan tujuan. Ini tentang menggunakan kesadaranmu untuk menciptakan. Ini tentang memahami bahwa kamu bukanlah korban, kamu adalah pencipta. Dan pertanyaan yang saya tinggalkan untukmu hari ini adalah, jika semua yang kamu rasakan membentuk apa yang kamu jalani, apakah kamu benar-benar ingin terus merasakan apa yang kamu rasakan hari ini? Jika jawabannya tidak, maka ubahlah sekarang, karena kamu bisa. Karena kamu pantas mendapatkannya, karena itu ada dalam dirimu, selalu ada. Pernahkah kamu menyadari bahwa semua yang kamu jalani hari ini dimulai sebagai gambaran dalam pikiranmu? Mungkin kamu tidak menyadarinya secara sadar, tetapi itulah yang terjadi. Gambaran yang kamu pegang dalam dirimu dengan konsistensi dan emosi adalah yang membentuk seluruh realitas luar kamu, kesehatanmu, hubunganmu, uangmu, semuanya. Kebanyakan orang berpikir bahwa hal-hal terjadi dari luar ke dalam. Mereka berpikir bahwa mereka akan bahagia setelah mendapatkan lebih banyak atau setelah utang mereka hilang. Mereka berpikir mereka akan merasa tenang ketika memiliki keamanan finansial. Tapi itu bukan cara kerjanya. Itu tidak pernah bekerja seperti itu. Ini kebalikannya. Pertama, kamu harus merasakan rasa aman itu dari dalam. Melihat kemakmuran itu dengan mata pikiranmu, membayangkan skenario baru itu dengan kejelasan dan frekuensi. Barulah kemudian itu mulai terwujud. Masalah besar adalah hampir tidak ada yang melakukannya secara sadar. Orang-orang hidup dengan gambaran yang terdistorsi dalam pikiran mereka. Gambaran kegagalan, penolakan, ketakutan, dan kekurangan. Dan tanpa sadar, mereka memberi makan gambaran-gambaran ini setiap hari. Ketika mereka melihat saldo rekening mereka dan berkata, ini tidak akan berhasil. Ketika mereka berpikir, bulan ini tidak akan cukup. Ketika mereka merasa iri dengan seseorang yang berhasil, gambaran-gambaran ini menjadi pola. Dan pola-pola ini akhirnya menjadi kenyataan. Mungkin kamu bertanya, bagaimana saya bisa menciptakan gambaran baru jika semuanya di sekitar saya menunjukkan sebaliknya? Dan saya katakan padamu, gambaran itu tidak berasal dari apa yang kamu lihat dengan mata, tetapi dari apa yang kamu pilih untuk ciptakan dalam pikiranmu. Inilah yang luar biasa. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan apapun yang kamu inginkan, tanpa bergantung pada keadaan. Bahkan, kamu harus melakukannya meskipun keadaan itu bertentangan. Saya ingat pertama kali saya duduk di sofa kecil, sendirian, di sebuah kamar sewaan, di jalan yang bernama Maplewood Lane. Saya tidak memiliki karyawan, tidak memiliki uang, tidak memiliki struktur. Tetapi hari itu saya menutup mata dan berkata, saya akan membangun perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Dan saya menulisnya. Saya menulisnya seolah itu sudah benar-benar terjadi. Setiap hari saya membaca kalimat itu, seperti itu adalah ramalan yang tak terelakkan. Saat itu saya mulai hidup dengan sebuah gambaran. Itu bukan sekadar mimpi yang kabur. Saya melihat perusahaan saya melihat orang-orang yang bekerja dengan saya melihat negara-negara, kantor-kantor, seminar-seminar yang penuh.
Saya melihat diri saya berbicara di hadapan ribuan orang. Dan yang paling penting, saya merasakannya sebagai kenyataan. Meskipun tidak ada bukti di sekeliling saya, bahkan jika dunia luar mengatakan ini gila, di dalam diri saya itu nyata. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Puluhan tahun kemudian, saat saya sudah lebih tua, saya di rumah ketika saya menerima telepon dari mitra saya, Mickey. Dia berkata, "Bob, kami baru saja menerima konfirmasi. Perusahaan kami ada di semua negara di dunia." Pada saat itu saya kembali ke masa lalu. Saya ingat kertas itu, gambarnya, getarannya. Apa yang dimulai sebagai pemikiran tunggal telah berubah menjadi kenyataan global. Mungkin kamu berpikir kamu membutuhkan keberuntungan, koneksi, modal, atau pendidikan. Saya tidak memiliki semuanya itu. Apa yang saya miliki adalah sebuah gambaran. Sebuah gambaran yang tumbuh begitu kuat di dalam diri saya, sehingga alam semesta tidak punya pilihan selain merespons. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan berpikir, gambar apa yang sedang kamu beri makan ketika kamu menutup mata apa yang kamu lihat? Saya belajar kebenaran ini melalui pengalaman pribadi. Beberapa tahun yang lalu, sebelum hidup saya berubah, saya tenggelam dalam utang dan hampir tidak bisa bertahan hidup. Saya menghasilkan lebih sedikit dari yang saya butuhkan untuk hidup. Saya tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki keterampilan, dan tidak memiliki rasa percaya diri. Saya adalah gambaran kegagalan. Kemudian seorang pria, Ray Stanford, memberi saya sebuah buku berjudul Berpikir dan Menjadi Kaya. Dia berkata, "Buat gambaran tentang apa yang kamu inginkan. Hidupkan itu. Tidak peduli apa yang kamu miliki saat ini atau apa yang orang katakan, lihat itu. Rasakan itu." Itulah yang saya lakukan dan semuanya mulai berubah. Sekarang saya bertanya padamu, mengapa kamu merasa belum mendapatkan apa yang kamu inginkan? Apakah karena kamu tidak pantas mendapatkannya? Tentu saja tidak. Apakah karena kamu belum beruntung? Itu bohong. Alasan yang sebenarnya sangat sederhana. Gambar yang kamu miliki tentang dirimu sendiri dan hidupmu belum sesuai dengan kehidupan yang ingin kamu jalani. Perubahan tidak dimulai dari gaji, tidak dimulai dari pemerintah, tidak dimulai dari pasar atau bosmu. Perubahan dimulai di dalam pikiranmu, dalam gambar yang kamu terima, pelihara, dan anggap sebagai kenyataan. Mulailah menulis setiap hari kehidupan yang kamu inginkan. Tulis dalam kata-kata, bayangkan dirimu sudah hidup dalam kehidupan itu, rasakan itu. Getarkan itu, dan bertindaklah seolah itu sudah nyata. Pada awalnya, itu mungkin terasa aneh. Tetapi segera sistemmu mulai menyesuaikan dan kenyataan mulai merespon. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah gambar itu. Dan ketika kamu mengubah gambarmu, semuanya di sekitarmu juga akan berubah. Pernahkah kamu memperhatikan betapa banyak orang yang belajar, bekerja keras, dan meskipun demikian tetap berjuang dengan uang? Tampaknya tidak adil. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Itu hanya kurangnya kesadaran tentang sesuatu yang sangat mendasar, paradigma. Paradigma adalah sekumpulan kepercayaan dan pola mental yang mengendalikan lebih dari 90% apa yang kamu lakukan, dan oleh karena itu, hasil yang kamu dapatkan. Sebagian besar orang diajarkan sejak kecil bahwa uang itu sulit didapat, bahwa uang hanya datang pada orang yang sudah kaya. Dan ini meresap secara diam-diam. Ketika kamu percaya meskipun tidak sadar bahwa kamu tidak pantas untuk makmur, bahwa kamu tidak memiliki profil yang tepat, atau bahwa ini bukan untukmu, alam semesta akan memberi balik apa yang kamu getarkan. Saya telah mengalaminya. Saya menghasilkan lebih sedikit dari yang saya butuhkan. Saya hidup dengan utang, dan saya pikir masalahnya ada pada dunia. Tetapi masalahnya adalah paradigma saya. Saya percaya bahwa hidup adalah perjuangan, dan alam semesta seperti biasanya memberikan lebih banyak perjuangan pada saya. Sampai saya bertemu dengan Ray Stanford, dan dia berkata, "Bob, apa yang kamu alami adalah hasil dari gambaran yang kamu pegang tentang dirimu sendiri." Kalimat itu mengguncang saya. Karena itu benar, saya perlu mengubah gambar internal saya. Dan lihat, pengetahuan saja tidak cukup. Banyak orang sudah membaca buku, mengikuti seminar, tahu apa yang harus dilakukan, tetapi hasilnya tetap sama. Kenapa? Karena informasi itu hanya tinggal di pikiran sadar. Itu tidak sampai ke pikiran bawah sadar, tempat di mana paradigma tinggal. Dan itu adalah tempat di mana getaran berasal,
yang menarik, yang menciptakan. Saya mengenal seorang wanita yang menggambarkan ini dengan sempurna. Seorang ibu tunggal, penuh utang, yang percaya bahwa wanita yang sendirian tidak bisa menjadi kaya. Namun suatu hari, dia memutuskan untuk mengubah kepercayaan itu. Dia menulis, membayangkan, mengulang, dan mengubah getarannya. Setahun kemudian, dia melunasi semua utangnya dan membangun bisnis online. Dia berkata dengan mata bersinar, "Saya adalah bukti hidup bahwa paradigma bukanlah takdir." Dan memang benar, ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini dengan neuroplastisitas. Kamu bisa memprogram ulang otakmu. Tetapi itu membutuhkan pengulangan, perasaan, kejelasan, dan yang paling penting, keputusan. Apa yang masih Anda percayai tentang uang yang diam-diam merusak hidup Anda? Selama keyakinan ini tetap ada, hasilnya tidak akan berubah. Namun, jika Anda benar-benar memutuskan untuk mengubah pola pikir ini, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai. Karena masalahnya tidak pernah ada di dunia luar. Itu ada dalam pola pikiran Anda. Dan itu, Anda bisa menulis ulang. Ada satu kebenaran yang mengubah segalanya. Anda tidak perlu tahu bagaimana segala sesuatunya akan terjadi. Yang Anda butuhkan adalah menyelaraskan diri dengan frekuensi yang tepat. Karena ketika Anda melakukannya, orang-orang yang tepat, ide-ide yang tepat, dan sumber daya yang tepat mulai muncul seolah-olah ditarik ke arah Anda. Tapi ini bukan sihir. Ini adalah getaran. Begitulah cara hidup bekerja. Itu selalu bekerja seperti ini, bahkan sebelum Anda tahu bahwa prinsip ini ada. Banyak orang bertanya kepada saya, "Bob, bagaimana Anda menarik mitra, peluang, dan kesuksesan tanpa pendidikan, tanpa pengetahuan bisnis?" Dan jawabannya selalu sama, frekuensi. Saya menyelaraskan diri dengan apa yang saya inginkan. Saya bergetar dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang saya butuhkan akan datang kepada saya. Dan itu datang. Saya bertemu Sandy Gallagher misalnya. Ketika saya sudah cukup tua untuk merasa bahwa segala hal dalam hidup saya sudah terjadi, dia adalah pengacara tingkat tinggi, ahli keuangan, seseorang yang tidak pernah saya bayangkan sebagai mitra. Namun dia muncul tertarik dengan prinsip-prinsip yang saya ajarkan, terjun sepenuhnya ke pekerjaan kami, dan sekarang dia adalah CEO dari perusahaan yang saya impikan untuk bangun pada tahun 1970-an. Ini terjadi karena saya menjaga gambarnya, karena saya terus bergetar dengan apa yang ingin saya jalani, dan lebih lagi, karena saya tidak perlu mengontrol detailnya. Saya percaya bahwa jika saya bergetar pada frekuensi yang tepat, sisanya akan terhubung dengan sendirinya, dan itu pun terjadi. Sekarang mungkin Anda berkata, "Bob, saya tidak mengenal siapapun yang bisa membantu saya. Tidak ada yang mendukung saya. Semua terasa sulit." Saya mengerti. Saya pernah berada di tempat itu. Namun percayalah, Anda tidak membutuhkan dukungan dari luar untuk memulai. Anda hanya perlu menyesuaikan yang ada di dalam diri Anda, karena ketika Anda melakukannya, yang di luar akan merespons. Berhentilah mencoba meyakinkan orang lain. Berhentilah menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan Anda. Anda yang akan membawa semuanya yang Anda butuhkan melalui getaran Anda. Ketika Anda terus-menerus menyelaraskan diri dengan frekuensi tertentu, sebuah aliran alami mulai terbentuk, menarik peluang, ide, orang, dan tanda-tanda ke dalam hidup Anda. Tiba-tiba Anda menemukan buku yang menginspirasi, sebuah video yang mengungkapkan sesuatu yang baru, atau percakapan yang membuka mata Anda dan memberitahu Anda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Tahukah Anda mengapa banyak orang menyerah sebelum mereka mencapai apa yang mereka inginkan? Karena mereka masih terjebak dalam getaran keraguan yang menghalangi kemajuan mereka. Mereka mulai membayangkan hidup yang lebih baik, tetapi paradigma lama mereka segera datang dengan pertanyaan, bagaimana jika itu gagal? Dan tanpa sadar, mereka kembali ke frekuensi lama mereka. Lalu apa yang terjadi? Lebih banyak dari yang sama. Lebih banyak perjuangan, lebih banyak kelelahan, lebih banyak pengulangan. Tapi, dengarkan ini, karena ini bisa mengubah hidup Anda. Keraguan adalah racun yang menghancurkan impian sebelum mereka lahir. Dan iman adalah penawarnya, yang mengubah pemikiran menjadi kenyataan. Iman pada apa? Pada diri Anda, pada prosesnya, pada hukum alam, pada Tuhan, pada yang tak terlihat yang mengatur semua yang akan Anda alami. Anda tidak perlu memahami setiap langkah.
Anda hanya perlu memutuskan. Anda perlu memilih dengan jelas apa yang Anda inginkan dan berkomitmen pada gambaran itu, bahkan ketika dunia masih menunjukkan kebalikannya, karena getaran yang tepat selalu mendahului manifestasi. Jika Anda ingin makmur hari ini, keluar dari siklus utang, pembatasan, dan kehidupan biasa-biasa saja, maka Anda harus bergetar seperti seseorang yang sudah mengatasinya. Anda harus berpikir, merasakan, dan bertindak seperti seseorang yang memiliki pilihan, kebebasan, dan kepercayaan diri, meskipun hari ini kenyataan Anda belum mencerminkannya. Itulah yang membedakan pencipta hasil dari mereka yang hanya bertahan hidup. Dan jika saya bisa memberi Anda sebuah ajakan, itu adalah ini. Coba jalani hari-hari Anda seolah hidup baru Anda sudah dimulai. Berjalanlah seperti seseorang yang makmur, bernapaslah seperti seseorang yang damai, berbicara seperti seseorang yang tahu kemana mereka pergi, bereaksi seperti seseorang yang menguasai dirinya sendiri, karena pengalaman ini yang diulang-ulang akan memprogram ulang sistem Anda. Itu akan mengubah getaran Anda. Dan ketika getaran Anda berubah, tidak ada yang di sekitar Anda yang akan tetap sama. Anda tidak perlu lagi mengejar sesuatu. Anda hanya perlu menjadi orang yang menarik apa yang Anda inginkan. Dan itu dimulai dengan keputusan sederhana, ubah frekuensi Anda. Biarkan alam semesta melakukan sisanya. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda adalah. Dan siapa Anda sangat terkait dengan frekuensi tempat Anda bergetar. Ketika Anda memahami ini, segalanya berubah. Karena kemudian Anda berhenti mencoba mengubah dunia luar dan mulai mengubah dunia dalam Anda. Dan itu adalah titik balik. Sekarang setelah Anda memahami bagaimana getaran Anda menciptakan realitas Anda, saatnya untuk melangkah lebih jauh. Video berikutnya yang muncul di layar ini akan membawa Anda naik satu tingkat lagi dalam kebijaksanaan pribadi Anda. Ini adalah bagian penting lainnya dari teka-teki transformasi pribadi Anda. Klik sekarang dan bergabunglah dengan saya, karena bersama-sama kita akan melangkah menuju versi terbaik dari diri Anda. Cukup dengan bersedia menjadi 1% lebih baik hari ini daripada kemarin. Terima kasih banyak telah menemani saya sampai di sini. Saya menantikan untuk bertemu dengan Anda di video berikutnya.